Ya, selamat bertemu kembali di DJ di kesempatan hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan mata pelajaran TIK. Materinya bagian B sekarang ya. Bagian B itu isinya adalah mengenal lebih dekat perangkat keras komputer. Di perangkat keras komputer tersebut terdiri dari beberapa komponen ya. Komponennya ada berapa kira-kira di perangkat keras komputer? Komponennya kalau kita berbicara komponen itu ada tiga ya, 1, 2, 3. Komponennya ada tiga. Komponen yang pertama itu disebut dengan hardware, tulisannya HARD hardware ya, hardware. Komponen yang kedua disebut dengan software, software. Dan komponen yang ketiga adalah brainware, tulisannya ya, brainware. Suara saya kenceng nggak kedengarannya? Ya, kenceng ya. Nah, dari ketiga komponen tersebut itu merupakan komponen inti. Komponen inti yang artinya tidak boleh tidak ada ketika komputer itu akan diaktifkan. Tidak boleh tidak ada, berarti kudu atau berarti wajib ya. Wajib harus ada. Wajib itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Bagaimana Pak jika salah satu komponen itu nggak ada? Ya komputer itu berarti tidak berfungsi. Jika salah satu komponen itu tidak ada, maka komputer itu tidak dapat difungsikan. Apa yang disebut dengan hardware? Hardware itu adalah perangkat keras ya. Kemarin sudah disinggung-singgung. Hardware itu perangkat keras. Apa artinya perangkat keras? Yaitu perangkat yang mempunyai jenis bendanya keras, berbentuk ya, keras berbentuk, mempunyai warna. Itu perangkat keras. Terdiri dari apa saja kemarin perangkat keras itu? Terdiri dari CPU, terus monitor, terus keyboard, terus mouse ya, dilengkapi dengan speaker dan lain sebagainya. Pokoknya jenisnya yang mempunyai zatnya keras, itu perangkat keras ya. Tapi ingat, ini perangkat keras komputer, bukan perangkat informatika, beda. Informatika kemarin adalah sifatnya masih terlalu umum. Sekarang sekarang komponen komputer itu sifatnya khusus. Jadi yang ada di komputer atau yang ada di laptop, ya. Kemudian yang kedua yaitu perangkat software. Tadi hardware, sekarang software. Software itu adalah perangkat lunak. Yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah perangkat yang tidak bisa dilihat, perangkat yang tidak bisa berbentuk dan tidak mempunyai zatnya apa gitu ya. Tapi dia di situ ada, seperti halnya kita menyamakan dengan angin. Angin itu kan nggak bisa dilihat ya. Angin itu nggak bisa dilihat. Angin itu nggak ada bentuknya, angin itu nggak ada warnanya, tapi bisa kita rasakan. Nah, kalau software nggak ada bentuknya, tapi bisa kita gunakan. Contohnya apa? Kalau software itu ada program aplikasi, banyak sekali ya, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Kalau hardware, bagaimana kita bisa melihat hardware? Seperti halnya hardware atau perangkat keras itu kan tadi bisa dilihat, bisa berbentuk. Pasti kamu akan tahu hardware itu contohnya apa saja. Tadi udah disebutin ya. Nah, nanti saya kirimkan gambar-gambarnya, foto-fotonya. Kemudian yang ketiga yaitu komponen brainware, berartinya akal, perangkat akal. Siapa yang mempunyai perangkat akal? Yaitu manusia. Jadi komputer yang bisa diaktifkan itu ada tiga komponen syaratnya ya. Ada hardware, ada software, ada brainware. Maksudnya ada perangkatnya ya, ada komputernya, ada programnya, dan ada orangnya yang menggunakan. Nah, kalau satu di antara itu nggak ada, maka tidak dapat berfungsi. Contohnya misalkan hardware-nya ada,
softwarenya ada tapi brainware nggak ada. Siapa yang mau ngidupin? Apakah komputer itu bisa hidup sendiri? Kan nggak mungkin ya. Nah terus ada hardware-nya, tidak ada softwarenya, ada brainware-nya, bisa nggak berfungsi? Tidak juga ya. Itu makanya dikatakan ketiga komponen tadi wajib ada di dalam komponen komputer ya. Kemudian dari perangkat keras itu terdiri dari tiga lagi. Perangkat keras atau hardware terdiri dari tiga. Yang pertama input device, yang kedua proses device, dan output ya. Input, proses, output. Saya ulang ya, perangkat keras tadi itu terdiri dari tiga bagian: perangkat input, proses, dan output. Input itu artinya alat yang digunakan untuk menginput data atau memasukkan data, atau ibaratnya mengetik, itu input. Nah kemudian proses itu artinya data yang kita masukkan tadi diproses, diolah. Misalkan kita menginput huruf G ya, terus menginput lagi huruf E, kita input lagi huruf L, kita input lagi huruf A, terus kita input lagi huruf S. Maka kelima huruf tadi akan diolah, akan diproses oleh alat proses tadi atau yang disebut dengan prosesor. Dan hasilnya atau outputnya jadi apa? Kelima huruf tersebut outputnya apa? Inputnya tadi kita masukkan G, E, L, A, S, tuh kita input, terus kan diproses. Nah setelah diproses akan menghasilkan output. Outputnya apa tadi? Hasilnya dari 5 huruf tadi. Ada yang tahu nggak? Gelas. Nah gelas itulah yang disebut sebagai out atau hasil. Kedua tadi adalah perangkat proses ya. Perangkat proses itu berarti dari 5 huruf yang tadi kita input itu diolah, diacak ya, kemudian dibentuk sehingga menjadi sebuah hasil. Hasilnya tadi adalah gelas, kalimat gelas atau kata gelas. Jadi kesemuanya tiga tadi itu ya, tiga alat proses, tiga alat hardware tadi itu bekerja sama. Input, proses, output. Input memasukkan, proses mengolah, output menghasilkan. Jadi semuanya kalau digabung menjadi kata atau kalimat gelas. Atau ketika sudah diolah menjadi kalimat gelas, kata gelas, akan kita print dalam bentuk nanti jadinya adalah sejenis lembaran kertas seperti ini. Ini adalah hasil output ya. Kertas ini adalah output. Proses pengolahan, penyusunan huruf ke huruf itu disebut dengan proses. Sedangkan kita memasukkan huruf-huruf dari A sampai dengan Z itu disebut dengan input ya. Apa saja sih alat input tersebut? Alat input tersebut yang pertama adalah keyboard. Ya, keyboard, tahu kan keyboard yang ada huruf-huruf, ada angka, ada simbol. Itu alat input yang pertama, keyboard. Yang kedua mouse. Ya, yang kedua mouse, kemudian yang ketiga scanner, tahu scanner, yang keempat mikrofon, dan yang kelima adalah kamera. Kita ini lagi zoom, berarti kalau komputer kamu nggak ada kameranya nggak mungkin bisa zoom. Nah kamera itu memasukkan apa? Tadi kan katanya input memasukkan, kamera itu memasukkan gambar atau video kalian ke kamera ya. Ada berapa tadi alat inputnya? Ada berapa? Saya sebutin ya, dihitung ya. Pertama keyboard, kedua mouse, ketiga scanner, keempat mikrofon, dan kelima adalah kamera. Ya, kamera atau webcam. Nah di HP kamu di situ ada kameranya, nggak mungkin kalau nggak ada kameranya. Kalau nggak ada kameranya berarti kamu nggak bisa zoom. Itu alat input. Kedua, alat proses. Alat proses itu tadi disebut dengan prosesor. Tulisannya prosesor. Ya, prosesor. Dan masih banyak lagi alat proses itu, nanti tinggal kamu lihat aja filenya atau kamu browsing sendiri di Google boleh. Dan yang ketiga adalah perangkat
output atau perangkat keluaran. Alat keluaran itu yang bisa menghasilkan seperti apa? Monitor ya. Monitor itu kan menghasilkan gambar kamu ya. Dari kamera saya di sini menghasilkan gambar di HP kamu. Itu monitor, menghasilkan gambar atau tulisan atau teks ataupun video. Nah, yang kedua, printer. Printer menghasilkan apa? Menghasilkan print atau lembaran kertas ya. Printer. Yang termasuk ke dalam alat output adalah monitor, printer, speaker. Ada berapa tuh? Hitung, siapa yang bisa menghitung? Sama proyektor. Speaker untuk menghasilkan apa? Yang namanya alat keluaran atau alat output itu kan menghasilkan ya. Speaker menghasilkan apa? Suara. Ya. Monitor menghasilkan gambar. Printer menghasilkan printout atau kertas cetakan. Dan yang berikutnya adalah proyektor. Pernah lihat proyektor enggak? Proyektor itu biasanya sejenis layar ya, yang diperbesar dari layar komputer yang kecil diperbesar. Biasanya dia dipasang di layar atau di tembok atau di apa itu bagian-bagian yang warnanya terang ya, atau di whiteboard yang disorot dari komputer ke dalam layar atau kain putih atau tembok atau whiteboard, jadi diperbesar. Selanjut ke perangkat lunak ya. Perangkat lunak tadi sudah disinggung, apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak?